Halo teman-teman, jumpa lagi di Denpi Channel. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat berlibur. Hari ini adalah hari Minggu dan saat ini saya berada di Balai Pemuda Surabaya, tepatnya di Jalan Gubernur Suryo nomor 15. Bagi warga Surabaya pastinya sudah tahu ya di mana Balai Pemuda itu. Pada kesempatan ini saya akan mencoba transportasi bus, atau lebih tepatnya ini adalah transportasi bus wisata, yaitu SSCT atau Surabaya Shopping and Culinary Truck. Jadi ini mirip seperti bis wisata yang berada di Kota Malang, yaitu Macito, dan ada di beranda video YouTube saya. Dan untuk registrasinya itu lewat website, berbeda dari Macito. Kalau Macito itu pakai aplikasi, sedangkan kalau SSCT ini pakai website. Harga tiketnya cukup terjangkau, hanya Rp10.000 saja. Setelah registrasi lewat website, untuk konfirmasinya teman-teman harus datang 30 menit sebelum jam keberangkatan ya. Dan untuk konfirmasinya di sebelah sini, di gedung depan yang di pintunya ada tulisan Surabaya Tourist Information Center, yang di sebelahnya ada sejarah singkat dari Balai Pemuda. Teman-teman bisa lihat ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh tour guide-nya, jadi SSCT ini beroperasi di hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Berangkat di jam awal jam 9 sampai jam 11, dan nanti istirahat, terus ada season kedua di jam 13 sampai 15. Dan tour guide-nya ini sedang menjelaskan sejarah dari Balai Pemuda dan rute apa saja yang nanti akan dilewati. Setelah mendengar pengarahan dari tour guide-nya, ini kita langsung menuju ke busnya. Oh ya teman-teman, sampai lupa, untuk websitenya teman-teman bisa ketik di alamat tiketwisata.surabaya.go.id. Untuk registrasinya harus H-1 ya teman-teman. Startnya di jam 9. Nanti pilih hari dulu, lalu teman-teman pilih jamnya. Misal teman-teman mau naik SSCT ini di hari Rabu, jadi hari Selasanya teman-teman harus daftar ya. Dan kalau teman-teman daftar di hari Seninnya, itu pasti tidak akan ada tiketnya. Sama seperti keberangkatan di hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari Sabtu teman-teman daftarnya harus hari Jumat. Kalau hari Kamis juga pasti tidak akan ada tiketnya. Untuk yang saya pesan sekarang di hari Minggu ini, menurut info dari tour guide-nya tadi, ini rutenya pertama start dari alun-alun Surabaya, kemudian menuju Balai Kota Surabaya, dan terakhir menuju Gedung MOS atau Gedung Museum Olahraga Surabaya. Untuk perjalanannya waktunya lumayan cukup panjang ya teman-teman, 2 jam, dari jam 9 sampai jam 11. Dan ini busnya tampak bagus sekali ya teman-teman, warna kuning cerah dengan gaya retro. Oke, ini sudah di dalam bis dan selanjutnya menuju Balai Kota Surabaya. Ini di atas jembatannya saya tidak tahu namanya apa. Dan kalau belok kiri itu menuju ke Taman Prestasi, dan di sana ada perahu Kalimas juga, perahu wisata. Di website tiket wisata Surabaya juga ada rute dari perahu Kalimas untuk Taman Prestasi. Teman-teman bisa juga pesan lewat website itu. Kalau pesan langsung untuk sekarang saya belum tahu ya teman-teman. Kalau dulu saya pernah naik perahu wisata dari Taman Prestasi dan itu bayar langsung cash. Kalau yang terbaru 2023 ini mungkin harus pakai website dulu. Karena memang sebelumnya itu semi private gitu. Jadi tidak banyak orang yang bisa mengunjungi, tetapi memang sekarang sudah dibuka untuk umum gitu. Karena memang Balai Kota sendiri juga sudah boleh didatangi oleh umum Kota Surabaya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh tour guide-nya tadi, kalau Balai Kota Surabaya ini sudah boleh didatangi untuk umum ya teman-teman. Ini kita sudah sampai di Balai Kota Surabaya, dan sebelum berangkat ke sini tadi dibagikan kalung ID card visitor. Jadi ada tulisannya visitor dari SSCT. Sebelum masuk ke dalam gedung Balai Kota Surabaya, ini tour guide-nya akan menjelaskan sebentar dari sejarah Balai Kota Surabaya. Kalau melihat dari judulnya, bus SSCT itu kan bus Surabaya Shopping and Culinary Truck. Menurut saya itu lebih cocok untuk rute yang di hari Sabtu, yaitu startnya dari alun-alun Surabaya,
Pura Agung Jagatkarana, Kelenteng Bundio, wisata Kampung Pecinan Kapasan Dalam, dan kembali lagi ke alun-alun Surabaya. Yang menurut tour guide-nya tadi, kalau di hari Sabtu itu pasti ada kulinernya, yaitu di wisata Kampung Pecinan Kapasan Dalam. Saat ini sudah berada di dalam gedung Balai Kota Surabaya, tapi tepatnya ini di belakang gedung, yaitu di Bangker Balai Kota Surabaya. Jadi ini tour guide-nya sedang menjelaskan sejarah dari bangker tersebut. Ini ada keterangan dari sejarah didirikannya Bangker Kota Surabaya. Sekarang pukul 9:47 dan sudah meninggalkan gedung Balai Kota Surabaya. Selanjutnya menuju tujuan akhir, yaitu gedung Museum Olahraga Surabaya. Di samping kiri kita ada Galaxy Mall, yaitu salah satu mall terbesar di Surabaya. Dan di sebelah kanan ada Mount Castle, dan juga ada perahu wisatanya, perahu wisata Kalimas via Mount Castle. Dan selanjutnya bis belok kanan menuju Jalan Embong Kaliasi. Ini sudah di depan Plaza Surabaya, teman-teman juga bisa lihat. Dan di sini tour guide-nya juga menjelaskan sejarah dari Plaza Surabaya. Ternyata menurut tour guide-nya tadi, sejarah dari Plaza Surabaya ini dahulunya adalah rumah sakit Simpang. Dan saya juga baru tahu. Dan pada tahun 1988 dibangunlah Plaza Mall ini. Saat ini sudah sampai di samping Monumen Bambu Runcing, atau tepatnya ini di Jalan Panglima Sudirman, Surabaya. Kemudian bis belok kanan menuju Jalan Dr. Sutomo. Tadi juga dijelaskan secara singkat dari sejarah Monumen Perjuangan Polisi Republik Indonesia. Ini monumennya letaknya di sebelah kiri dari bis ya teman-teman, di sebelah lampu lalu lintas kalau yang arah belok kiri ke Jalan Polisi Istimewa. Saat ini bis belok kiri menuju Jalan Indragiri. Selanjutnya menuju gedung Museum Olahraga Surabaya. Dan gedung Museum Olahraga itu sendiri terletak di dalam Gor Pancasila atau gelanggang olahraga Pancasila. Jadi letaknya di dalamnya ya teman-teman. Museum ini tergolong masih baru ya teman-teman. Diresmikan tahun lalu, tepatnya pada tanggal 8 Mei 2021. Dilakukan oleh mantan wali kota Surabaya yang saat ini menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia, yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Dan didampingi Bapak Wali Kota Surabaya, yaitu Bapak Eri Cahyadi, serta dihadiri oleh para atlet. Setelah sampai di Museum Olahraga, selanjutnya tur diserahkan ke Mas Reza, yaitu tour guide museum ini. Berkunjung ke dalam akan ditemani oleh saya. Nama saya Reza, saya tour guide di Museum Olahraga Surabaya. Nah, museum ini adalah salah satu museum baru yang ada di kota Surabaya, tapi yang nggak baru-baru amat ya. Kita buka tanggal 8 Mei 2021, diresmikan oleh Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi. Cuman sebelumnya museum ini dirancang oleh Wali Kota Surabaya sebelumnya. Untuk tur yang pertama dijelaskan sejarah dari olahraga. Dan pada waktu itu kan belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang sudah banyak bangunan-bangunan, kalau dulu masih hutan. Selanjutnya dijelaskan untuk olahraga tradisional. Dan di dalamnya juga ada berbagai foto dan medali, alat atau baju yang digunakan, terutama atlet dari orang asli Surabaya. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di luar museum. Tur di dalam museum tadi sekitar 30 menit. Untuk mempersingkat waktu, tadi di dalam museum sebagian saya skip videonya. Kesan saya dari museum itu, museumnya sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi. Ini sangat cocok buat contoh bagi generasi muda penerus bangsa, buat inspirasi untuk memajukan olahraga, terutama dari warga Surabaya. Saat ini tepat pukul 10:37 dan bis akan kembali menuju alun-alun Surabaya. Kalau kesan untuk bis ini, menurut saya bisnya nyaman, di dalam juga ada AC-nya, jadi cocok untuk tur di siang hari, tidak kepanasan. Untuk tour guide-nya sendiri sangat ramah, pandai menjelaskan sejarah-sejarah bangunan, murah senyum, ganteng dan cantik,
Oh iya, kalau tidak salah dengar-dengar tadi tour guide-nya itu adalah anggota dari Cakning Surabaya. Saat ini bis berada di Jalan Basuki Rahmat dan sebentar lagi di depan ada Basra Loop. Bis akan belok ke situ. Ini sama seperti bus Trans Semanggi yang dari Lidah Wetan. Bis Trans Semanggi juga melewati Basra Loop. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui rute dari Trans Semanggi dari Lidah Wetan ke ITS, bisa melihat video di beranda YouTube saya. Kalau Trans Semanggi yang dari koridor Gunung Anyar itu belum ada, mungkin setelah video ini. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10:40, sudah berada kembali ke Jalan Gubernur Suryo, yang artinya perjalanan tur telah usai. Perjalanan tidak sampai 2 jam ya teman-teman. Mungkin setelah ini saya akan masuk ke dalam alun-alun Surabaya yang berada di bawah itu, yang ada eskalatornya kalau dilihat dari atas. Saya juga pertama kali ke alun-alun Surabaya dan juga pertama kali naik bis SSCD ini. Ini juga menjadi video penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya yang menarik selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kanannya dari Gubernur Suryo ini bilang ke Belanda, sehingga penjajah, sehingga si Gubernur Suryo ini mati ditembak. Tapi naasnya juga orang yang bilang itu juga mati. Jadi pengkhianatan itu nggak ada habisnya ya teman-teman, nggak bakal